parahnya kampung zaman sekarang. Oleh sebab itu maka kalau mau engkau abadi kekal, maka wakafkan tanahmu 2 hektar, dibuka pesantren, maka datanglah nanti. Gaji gurunya dari mana? Perda, peraturan daerah mengeluarkan 20% untuk pendidikan. Setuju? Yang membuat perda ini siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kapan dipilih? Rabu pagi 17 April 2019. Waspadalah. Fotonya sudah mulai naik ke pokok kayu. Macam-macam bunyinya. Yang muda, yang berprestasi. Datang kata yang tua pun juga. Jangan pilih orangnya, ambil saja duitnya. Setuju? Tapi duitnya diambil, serahkan ke tempat anak yatim. Setuju? Mulai tak kuat macam itu. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Kasihkan ke anak yatim. Setuju? Karena kalau dari awal dia sudah ngasih duit, kasih duit, dia ulur, macam main layang-layang, dia ulur sampai masanya akan dia tarik. Tapi nanti kalau dia datang ke masjid kita, datang ke majelis taklim wirid yasin ibu-ibu, datang ke pengajian bapak-bapak, tanya dia, Pak, siap Bapak mengeluarkan uang masyarakat yang terkumpul dari pajak bumi, bangunan, SNK, BPKB, apapun namanya, lalu duitnya 20% untuk pendidikan anak-anak kami, masukkan bantuan ke pesantren, angkat guru-guru agama, angkat guru-guru tahfiz Quran. Sanggup Bapak? Insya Allah saya sanggup. Tanda tangan kontrak politik. Baru. Jangan nanti dia datang ke masjid kita, dibawanya karpet 2 gulung. Saudara-saudara, ini untuk masjid kalian. Itu ada semen 5 sak, ada kerikil 2 kotak, ada karpet. Kalau aku menang nanti ku tambah. Ini DP-nya nih. Kalau aku kalah aku jemput balik. Tak main. Kalau kau sanggup Bapak membantu pesantren, mengangkat ini Abdul Somad ini ngawur ini mana mungkin? Siapa bilang tidak mungkin? 100 penghafal Quran diangkat menjadi guru, masuk ke SD, ke SMP, ke SMA, sekolah tahfiz Quran. 100 anak diangkat. Di mana itu? Di kota Jambi. Allahu Akbar. Bisa. Honornya dari mana? Honda. Loh, kenapa tak Kawasaki? Honda honor daerah. Honor daerah. Walaupun baju saya Yamaha, tapi saya mengaik Honda. Honor daerah. Honor daerah dari mana? Dari APBD. Yang mengeluarkannya siapa? Perda. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Oh, Ustaz mau kampanye ya? Enggak. Untuk apa saya kampanye? Jangan-jangan Ustaz mencalek. Untuk apa saya dicalek? Wapres saya tak mau. Saya cuman ingin umat ini cerdas, maka terpilihlah bupati-bupati yang cinta Quran. Terpilihlah polisi-polisi yang menjadi penghafal Quran. Tentara-tentara yang memperjuangkan para penghafal Quran. Kapan contohnya? Nih, Gayo Lues punya simbol 1000 anak hafiz di Kabupaten Gayo Lues. Hai bupati-bupati seluruh Indonesia. Ustadz nunjuk siapa nih? Kamera lah. Hai bupati-bupati. Hai wali kota. Hai gubernur-gubernur. Hai camat-camat, kades-kades. RT masuk juga. Kalau kalian mau masuk surga, buatlah program
Di desa pun bisa dibuat. Desa ini akan ada 100 anak-anak penghafal Quran. Cari warga desa itu yang punya tanah. Mana dia tuan tanah? Bapak sini Pak. Pak, Bapak wakafkan tanah Bapak ya. Enak aja. Sikit aja Pak. Ah, aku gak mau. Ah, mana dia? Hei Bapak yang punya tanah banyak, kau serahkan tanah kau tuh Pak. Nanti kalau kau mati tanah kau habis dijual binimu. Habis itu dia nikah sama Bronis, perondong manis. Kau mati dimakan cacing tanah. Kasihkan video itu sama dia. Dia tengok, hai Bapak, mak, bini kau habis diambil Bronis. Oh, ayo ambil. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hidup ini bukan lama, betul? Cari tanah, beli tanah, masuk ke lubang tanah. Bukan banyak tanah yang kita perlu, semeter, 2 meter, masuk lubang 2 meter, digari-gari, korek-korek, masuk dalam. Bini menangis, Allah. Ibu nangis kenapa? Kunci tinggal. Nangis. Tapi ada pula ibu tuh yang waktu lakinya meninggal dia tak nangis, diam aja. Ibu tak nangis? Tidak Pak Ustaz. Kenapa ibu tak nangis? Udah lama aku tunggu kata dia. Aku udah muak nengoknya tak mati-mati kata dia. Tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya selesai pengajian datang yang punya kamera. Mohon maaf Pak Ustaz, yang Ustaz tunjuk tadi mati. Makanya kalau saya ceramah yakinkan kamera ini hidup semua. Hidup semua kan? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang akan menolong. Nanti anak itu diantar ke Mesir. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998 dari Pekanbaru ke Cengkareng, Bandara Suta Soekarno-Hatta. Dari Cengkareng naik pesawat menuju Yordania, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Royal Jordan Airlines. Kenapa Ustaz naik itu? Itu tiket yang paling murah. Pas naik pesawat dingin, datang pramugari ngasih selimut. You want? Yes. Oh, kalau bilang yes aja bisa lah kan. Yes, pakailah. Pas mau turun datang kawan saya, dimasukkannya ke tas. Saya tanya, ini untuk kita? Iya kata dia. Udah turun sampai ke asrama, baru kawan saya nanya, Mat, itu kan punya pesawat, kata kawanku untuk kita. Berdosa kau kata dia. Itulah saya mencuri pertama kali. Jadi kalau berkawan nih, pilihlah kawan yang baik-baik. Jangan sama pencuri, ikut juga kita mencuri. Bingung saya kemana mau minta izinnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan nanti ditulis pula di koran, Ustadz Somad pernah mencuri di masa lalu. Sampai ke Mesir, mau nengok Sungai Nil. Disinilah dulu rupanya Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya karena takut dipotong Fir'aun. Semua anak kecil yang lahir dihanyutkan ibunya ke Sungai Nil. Wa aw'aina ila ummi Musa, kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Sebelum kau hanyutkan dia, susukan dulu. Artinya apa? Sebelum kau antar dia ke pesantren, kasih dulu duit. Itu maknanya. Susukan dulu, makan minumnya, kasih dia makan duit. Setelah itu hanyutkan dia. La takhafi, jangan kau sedih. Wala tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih, jangan kau cemas. Lepaskan anakmu sejauh mata memandang. Dia akan pulang di hari petang karena dia tahu di mana letak sarang. Begitulah waktu Ustadz Somad lulus dulu. Mak, aku lulus mak. Kau mau kemana? Mau ke Mesir. Jangan kau pergi, nanti aku mati. Saya anak pertama, adik saya anak kedua.
Adik-beradik cuma 2 orang, tidak ada anak perempuan, dua-duanya laki-laki. Anakku tak banyak, kau jangan pergi. Sini. Datang abang emak saya. Bila izinkannya kau pergi, aku tak diizinkannya pergi, katanya tak boleh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Nanti kau mesti berangkat pergi ke Mesir. Wow. Tapi yang ngomong jangan kita sebagai anak. Jangan nanti kalian lulus, nah aku lulus mak, kau jangan pergi, aku takut kau mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, nama mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Mak izinkan apa tidak? Jangan minta orang lain, minta pada tengku-tengku alim-alim ulama kita, minta kepada tuan-tuan guru ibu-ibu kita supaya mengizinkan, dirayunya mak kita. Nanti baru diizinkannya pergi. 4 tahun saya tak pulang. 99, 2000, 2001, 2002. Cemana rasanya berpisah dengan emak 4 tahun Pak Ustadz. Putus urat rinduku. Putus. Untung tak di ronsen. Anda di ronsen di rumah sakit umum tertulis rinduku padamu. Luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang baru saya bersyukur, terima kasih mak. Untung mak serahkan aku dulu ke pesantren. Untung mak kirim aku dulu ke Mesir. Kalau tidak aku sekarang sudah jadi Dracula, sudah jadi zombie, sudah jadi sundel bolong, sudah jadi tuyul. Ustadz Somad sudah ceramah 45 menit. Tadi jam 5 kurang 15, sekarang jam 5.30. 45 menit saya ceramah, anak-anak masih fokus mendengarkan. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak. Mereka ini yang akan menjadi Bupati Gayo Luas 20 tahun lagi. Ini akan jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang lari-lari pakai baju kaos itu dinas pasar. Harus bagi-bagi tugas. Saya tidak marah dengan anak-anak bapak ini, marah enggak. Tak mungkin anak-anak ini suruh sini semua. Mereka udah bagi-bagi tugas. Kau di depan, kata dia. Aku mengamankan motor, ada pencurian sepeda motor, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan mati. Kita ini akan mati. Mereka ini yang akan tinggal. Tengah malam mereka berdoa bangun. Apa kata mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes macam tetesan embun ke dalam kubur kita. Mau? Bapak mau? Kalau mau, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anak pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak pesantren, nah, di mana anakmu sekarang? SMP, bercelana pendek, lutut berkudis. Di mana anakmu sekarang? SMA, pakai rok pendek. Pakai rok pendek, tidak berjilbab. Pagi-pagi berangkat dikasih motor, berangkat, oh, rambut basah. Mau jadi apa dia? Habis sekolah cabut, pergi ke toko bangunan beli lem. Putus kabel-kabel di otaknya, kecandu narkoba. Maka kita selamatkan anak kita. Siap menjadikan 1000 anak hafiz Quran di Gayo Luas? Maka ini yang ke depan. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Gayo Luas itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan pintu barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Begitu Sultan Hasan al-Bolkiah membuka pondok tahfiz Quran di Brunei Darussalam. Siapa anak Indonesia juara 1 hafiz Quran di Masjidil Arab di Makkah Al-Mukarramah? Diambil Sultan Brunei, diletakkan di Hasan al-Bolkiah tahfiz Quran, muncul sumur-sumur. Begitu digali minyak, digali gas, menjadi negeri terkaya karena cinta kepada Al-Quran. Pancing rahmat Allah dengan Al-Quran. Janji siapa? Allah.
Iza quri'al Quran, kalau dibacakan Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dibacakan Quran di rumah, rumah turun rahmat. Dibacakan Quran di ruang rumah sakit, di rumah sakit turun rahmat. Dibacakan Quran pengantin baru, kedua mempelai turun rahmat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Begitu. Bapak dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat as-sunnah di kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Cemana? Makanya yang kemarin nikahnya pakai Quran, balik dari sini nanti habis salat maghrib panggil istri, panggil anak, sini nak, sini istri, duduk sini, kita amalkan langsung. Jangan pengajian cuman tinggal di telinga, di MP3, di VCD, di flash disk saja. Mari kita amalkan. Siap? Habis maghrib mati TV, mati HP, mati laptop, mati komputer. Kenapa mati? Pemadaman bergilir. Mati TV, mati HP, mati laptop, mati komputer. Stop. Pokoknya kita ngaji. Istri dulu. Sini. Anak dulu. Baca. Kau udah juz berapa? Juz 5. Enggak, Iqra 5 ya. Baca. Ba batata batasa basaba. Kau udah sampai mana? Aku udah sampai amma yatasaalun. Baca. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sampai mana? Udah Ar-Rahman ya. Baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Istri, udah sampai mana? Yasin bang. Hah? Dari dulu kau Yasin aja. Persiapan untuk abang. Nah, kau baca Yasin, baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Udah ngaji semuanya, kita tutup dengan shadaqal. Ayah tak ngaji? Ayah waktu udah mau isya. Lagi isya, kita lagi isya. Rupanya ayah tak pandai mengaji. Tapi masih syukur dia masih membawa anak istrinya baca Quran. Beruntung bapak. Makanya nanti bapak kalau mau mencari calon menantu, carilah yang lebih agak tinggi sedikit kualitasnya daripada menantunya. Nah, ini kelas ekonomi nih. Yang VVIP. Tes. Buat nanti tes penerimaan menantu. Ketua Bapak Bupati Aceh Tenggara dan Bupati Gayo Luas. Tim pengamanan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Tim peninjau dari luar provinsi Ustadz Abdul Somad. Kau mau menjadi menantu Bapak dari Gayo Luas? Iya Pak Ustadz. Sudah berapa juz hafalanmu? 30 Pak. 30 juz? Enggak, juz 30 Pak. Berani kau? Coba-coba aja Pak. Siapa namamu? Nama saya Torik Pak. Apa aja wasama'i wat Torik? Wasama'i wat Torik. Mantap. Kamu nomor 2? Ya Pak. Siapa namamu? Nama saya Anas Pak. Apa aja Qul a'udzu birabbin nas. Kamu? Imran Pak. Surat Ali Imran. Oh, panjang tuh Pak. Apa aja lah sesuai nama. Tapi aku sehari-hari dipanggil Kulhu Pak. Apa aja Kulhu Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lulus. Nama saya disebutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau cari menantu mengajar dunia. Betul? Dibuka gorden jendela tengok, inilah dia bang. Inilah menantu yang ku cari itu. Kenapa? LC dari Kairo. Bukan, mobilnya Land Cruiser. Kalau yang itu yang dari Kairo, itu LC lagi cemas itu. Kerjanya pun tak jelas. Ini LC Land Cruiser. Inilah kita terima. Akhirnya dinikahkanlah. Aku nikahkan dengan anakku dengan mas tunai sah.
Seminggu sudah nikah, anak pun balik menangis. Ama, ayah, kok kenapa menangis? Makin kuat nangisnya. Ayah, nangis kenapa? Renta. Rupanya mobil itu mobil rental. Dunia kau cari, akhirat melayang. Betul? Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Nih, waktu saya sampai di Mesir, ada orang yang hebat baca kitab. Anak-anak Malaysia belajar baca kitab sama dia, kitab kuning. Qalyubi wa Umairah, I'anatul Talibin, Syarah Bajuri. Dari Aceh. Siapa namanya? Ustadz Rajudin Tahmad. Baru tadi jumpa, sudah 14 tahun tak jumpa. 16 tahun. 2002. Mana Ustaz Kiai Haji Rajudin? Masya Allah. Duduk aja bang. Tak boleh tegak, kualat kita. Beliau abang kelas saya. Anak-anak Malaysia belajar bahasa kitab sama beliau. Kalau sampai ada orang dari Gayo Luas tak belajar kitab sama beliau, ayam mati di lumbung padi. Hadiri majelis taklim pelajaran beliau. Sampai saya di Maroko, ada pula adik kelas saya. Jumpa tadi di sini juga. Dari Maroko. Mana adik kelas saya tadi? Masya Allah. Udah nikah? Alhamdulillah. Tapi tak ada tertutup kemungkinan untuk pendaftaran kedua, ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi orang Gayo Luas inilah nikmat yang paling besar. Betul? Nikmat alamnya tenang, sejuk, adem, ayam, tentram. Masuk saya kamar mandi tadi, saya siramkan air. Macam air kulkas. Artinya apa? Kalau dibuka tahfiz Quran di sini, kepala anak-anak tak akan panas. Beda kalau di Pekanbaru, Riau, di sana panas. Di bawah minyak, di atas minyak. Di bawah minyak gas bumi bangunan, di atas minyak jelantah, minyak goreng, minyak sawit. Panas. Kurang mendukung untuk pondok tahfiz, panas kepala. Tapi di sini tenang, sejuk, pemandangannya indah, ikannya pula bergizi, berkualitas. Maka keluar pondok pesantren. Ustadz-ustadznya, alumni Al-Azhar Kairo ada, alumni dari Maroko ada. Ustadz sudah 2 kali menyebut Maroko, ya. Tahu Ustadz Maroko? Saya tamat dari sana. Dekat dari Maroko, Pak Ustadz. Saya cerita sama orang nggak lulus geografi. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Menyeberang Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Di situ kami kuliah dulu. Bayangkan, dari Aceh ke Jakarta ke Maroko. Bayangkan jauhnya itu. Kenapa Ustaz jauh betul kuliah? Tak ada rupanya di Jakarta, tak ada rupanya di Medan, tak ada rupanya di Riau. Kenapa jauh betul kuliah? Di sana yang gratis. Di Jakarta 1 semester 5 juta, sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Mana ada duit? Nawakmu yang gratis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. S1 saya gratis dari Al-Azhar. Habis itu dapat lagi gratis dari Maroko. Tapi nikah tidak pula gratis. Aku tunai. Ini pertanyaan. Oh, nanti malam. Jadi sore ini tak ada pertanyaan. Wakaf. Tengok Ustaz. Di tempat lain kalau ada kertas itu pertanyaan, doa mohon sakut meninggal. Rupanya di Gayo Luas lain. Dikasih kertas bukan mau bertanya dia, mau ngasih tanah wakaf. Hebat. Ini sejalan dengan cita-cita Pemda Gayo Luas 1000 hafiz. Tolong sampaikan kepada Ustadz Hanafi, siapapun yang punya jaringan. Apa pula jaring ini? Keinginan untuk membangun yayasan tahfiz Quran di kampung saya, ada lahan 0,5 hektar untuk diinfakkan lahan yayasan pembangunan tahfiz Quran. Jika ada yang ingin mendirikan yayasan, dengan catatan yayasan segera dibangun di lahan tersebut, hubungi 0852 XXXX ke nomor berikut ini. Harapan saya kepada Pemda, tolong adakan penyuluhan motivasi ke seluruh desa-desa. Hai bapak-bapak kades, jangan sampai duit ada,
program satu kampung 1 miliar, bukannya kades malah menyelenggarakan pendidikan agama, tapi membiarkan tempat-tempat maksiat. Itulah yang menyebabkan turunnya musibah, bencana, malapetaka. Selamatkan negeri kita, selamatkan anak kita, selamat dari narkoba, amin. Selamat dari pergaulan bebas, amin. Setelah hafal Quran nanti mau jadi apa? Saya tak maulah anak saya jadi ustadz yang dikurus macam Ustadz Somad. Setelah anak kau nanti lulus, kemarin waktu acara Ahad kemarin, Ahad atau Sabtu yang di Taman Mini Live TV One, nonton? Tak nonton? Itulah, makanya pakailah antena. Ada anak hafal Quran, dites sudut sini 3 halaman ke belakang, 5 halaman ke depan, 7 halaman, ayat berapa? Hafal dia semua. Masih kelas 5 SD. Pas habis itu saya tanya, Pak, ini nanti kalau tamat mau kuliah di mana? Mau kuliah fakultas kedokteran. Rupanya penghafal Quran ini nanti bisa jadi dokter. Jadi anak bapak ibu yang hafal-hafal Quran yang 1000 orang itu nanti bisa dia jadi polisi, bisa dia jadi tentara, bisa dia jadi pengacara, bisa jadi dokter. Tidak penting dia jadi apa, yang penting di kepalanya Al-Quran. Nanti ada razia anak-anak yang kenal potnya dipotong, tangkap, suruh dia ngaji. Kenapa? Kenapa Pak polisinya hafal Quran? Sini, baca Quran. Kalau ustadz yang menangkap mereka, tangkap, suruh telinganya ke ujung knalpot, digas kuat-kuat. Begitulah telinga orang sakit, gara-gara engkau menggunakan itu tidak pada tempatnya. Berapa banyak anak-anak mati gara-gara memakai motor. Yang ngasih motor siapa? Orang tua. Yang memberikan motor siapa? Orang tua. Tapi alhamdulillah di Gayo Luas, anak-anak muda motor ini pun dibuat komunitas, peduli kepada ustadz, peduli pada pengajian. Inilah baju yang sedang saya pakai, anak muda Gayo Luas RX King. Maunya tadi dari situ pakai RX King saya kemarin kan. Warulah. Bisa tak kita ulang sekali lagi? Oh ya, bercanda aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan negeri ini tidak bisa lagi main caci maki, sumpah serapah. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Tapi harus ada lilin-lilin kecil yang dinyalakan supaya dia terang, jangan sampai gelap gulita. Salah satu lilin itu ada 1000 obor akan menyala dari Gayo Luas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jam sudah menunjukkan pukul 6 kurang 15, 60 menit udah Ustadz Somad ceramah. Ini sudah sore, ada yang belum mandi supaya mandi. Yang belum mandi kan Pak Ustadz. Oh iya juga. Nanti malam kita akan tablik akbar habis isya. Apa yang akan kita bahas? Fokus 1 jam sore ini masalah Al-Quran saja. Tak lari, tak keluar dari situ. Al-Quran. Masukkan anak ke pesantren Al-Quran. Wakafkan tanah untuk pondok pesantren Al-Quran. Jadikan Gayo Luas menjadi para penghafal Quran 1000 orang. Itu makna 1000 itu bukan berarti tak boleh 1100. Artinya 1000. Sama seperti bapak sama ibu waktu dulu sebelum tua. Bapak kan lahir tak langsung tua kan? Pernah juga muda kan? Apa kata bapak? 1000 tahun kan ku nanti. Itu makna 1000 itu artinya banyak. Itu maknanya. Jangan dipahami angka 1000. 1000 tahun kan ku nanti. Apa kata si ibu? Apa pula 1000? 50 tahun aja sudah batu. Maknanya bukan 1000 angka nominal. Artinya akan banyak para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Tabligh akbar Ustadz Abdul Somad. Di belakang ada gambar-gambar besar, tapi gambar saya lebih besar dari gambar Pak Bupati. Begitulah Bapak Bupati memuliakan tamu. Gambar pun dibuatnya besar karena dia tahu Ustadz itu kurus. Udahlah Ustadz itu kurus, gambarnya pula kecil. Buatkan dia besar. Orang Gayo Luas pun tahu Ustadz ini kurus. Kalau gitu kita kasih dia baju 2 lapis, agak tegap nampak sore. Nanti orang nanya, Ustadz waktu di Gayo Luas kemarin gemuk ya gitu. Dia tak tahu baju 2 lapis. Sorban, ukiran seni indah cantik.
Nah, majukan terus. Bagi yang ada bakat entrepreneur, majukan terus. Ukiran-ukiran cantik, darah-darah seni. Kenapa muncul kreasi warna kuning, hijau, merah? Kenapa indah ukiran cantik? Ternyata dari alam yang cantik, yang indah. Dari pegunungan, nampak gunung memanjat sampai ke awan. Ini luar biasa. Tadi waktu mau turun ke bawah saya tengok, oh cantiknya alam, luar biasa. Jangan kita rusak alam semesta. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang saja kau potong pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar. Kalau sampailah turun air tanah dari atas, na'udzubillah, longsor. Ini mesti kita jaga. Dan paru-paru dunia terletak di Gayo Luas. Tapi sayangnya paru-paru dunia di sini, orang sini pula paru-parunya sakit. Kenapa paru-paru sakit? Kirimlah duit dari pusat banyak kemari, betul? Supaya apa? Supaya terjaga alam semesta indah. Paru-paru kita sehat, paru-paru dunia sudah disehatkan, hijau. Alam punya siapa? Punya orang Gayo Luas. Pokok kayu tidak diganggu, hutan lindung dijaga terpelihara, TNBT, tanah, bumi, bangunan terjaga semuanya. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara dengan kekuasaan, dengan senjatanya, dengan pistolnya. Dan ada alim ulama, mereka tidak dengan senjata tapi dengan hati basirahnya, dengan ilmu agamanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Ada di antara kami yang kena hutang piutang, lunaskan dari hutang ribanya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma balligh maqasidana. Sampaikan niat kami program 1000 anak hafiz Quran dari Gayo Luas ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina. Para pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka dengan kekuasaan itu dipakainya untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami dari riba, dari zina, dari LGBT, dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari perbuatan yang keji dan mungkar ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Gayo Luas ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam di tanah, fa'aghrijhu, keluarkan ke atas tanah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau masih jauh, dekatkan ke Gayo Luas ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, fayassirhu, mudahkan ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, kiai-kiai, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, tengku-tengku kami ya Allah. Waliman hadarana, semua yang hadir ini bersih dari segala dosa-dosa. Waliman sabaqana, yang sudah mendahului kami, ampunkan segala silap dan salahnya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.